Ya Bu, udah. Berarti Bapak di mana tadi tempat tugasnya? Di MI Bu, tepatnya di MI Al-Huda, Kota Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Lampung ya. Oke. Ya, Udah berapa tahun? tercatat saya dari 2009 Bu, udah 13 tahun lebih. Setahun lebih. Oke. Eh, Tamatan PAI Iya S1 Bu, PAI. PAI. Mengajar fikih selama 13 tahun itu mengajar fikih saja. Enggak. Enggak Bu, dari di tempat saya itu yang sarjana itu baru 50% Bu. Jadi yang ngajar fikih itu malah yang dari pondok. Saya ngajar hanya satu kelas saja. Yang lain itu yang dari pondok-pondok pesantren itu ya. Saya ngajarnya banyak yang umum malahan. Tapi kan di simpatikanya di fikih itu. Oke. Hmm, baik. Silakan Bapak buka Al-Qur'annya dulu. Kita mulai. Ya Bu. Al-Qur'an surat Ali Imran aja. Ali Imran. Ayat berapa Bu? Ayat 6 6. 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fi ilmi yaquluna amanna bih kullum min indina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Dah, oke. Terima kasih. Ya Bu. Eh, Silakan Pak ambil kertas Ya. dan penanya Ya siap Bu. dan tulis surat An-Nasru. An-Nasru ayat 1 sampai 3. An-Nasru. Iza Idaja. jaa nasrullahi wal fath. Ya, G. Bapak tulis tanpa melihat Al-Qur'an atau HP. G siap Bu. Ya, oke. Udah siap, Pak? Nah Bu. Udah. Belum, masih satu ayat Bu.
Bapak belum? Dikit lagi, Bu. Ini, Bu. Sudah, Bu. Di nggak nampak, Pak. Oke. Nggak nampak, Bu ya? Ya, enggak. Kalau bisa difoto dengan HP dan dicaplikan ke saya. Oh, gitu nggih. Ya, Iya, enggak nampak. Kalau dilihat kan di ini enggak nampak. nggak nampak nih. Enggak terbaca. Ya, oke. Difoto dulu. Nanti nomor ibu tak simpan dulu. Itu, Bu, masuk, Bu. Bu dosen sudah masuk. Ya. Oke. PDF ini ya? Ya, saya PDF kan, Bu. Itu dulu. Oke. Baik, Pak Abdul Aziz. Nah, Abdul Aziz mengajar fikih apa berkaitan dengan Tentang binatang halal di kelas 6, Bu. binatang halal. Ya, Binatang halal. Eh, apa yang dimaksud dengan halal itu, Pak? halal itu adalah sesuatu makanan ataupun binatang yang boleh dimakan seorang muslim menurut ketentuan agama, dan makanan atau binatang itu membawa manfaat untuk tubuh manusia. Ya, kapan kita mengatakan bahwasanya binatang itu halal? Apa apa buktinya dan apa dasarnya kita mengatakan binatang itu halal? Yang pertama, jadi binatang-binatang halal itu tersebut itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya surat Al-Maidah ayat 1, uhillat lakum bahimatul an'am. Di situ bahwa hewan-hewan ternak itu dihalalkan untukmu dan
Kalau hewan darat itu syarat sahnya itu menjadi halal itu harus melakukan proses penyembelihan terlebih dahulu, Bu. Jadi kalaupun itu sudah halal secara zatnya tapi tidak disembelih itu juga belum dikatakan halal. Dan yang kedua itu ya harus milik sendiri bukan milik orang lain. Kalaupun hewan laut itu semuanya dihalalkan dan tidak diwajibkan untuk proses penyembelihan. Kalaupun hewan yang sudah besar itu disunahkan untuk melakukan proses penyembelihan. Hewan besar maksudnya? Maksudnya itu ya hewan laut ataupun hewan air yang besar, Bu. Contoh ikan, biasalah ikan gurame ataupun yang agak gedean itu disunahkan untuk menyembelih, Bu. Jadi kalau hewan-hewan kecil Hmm. seperti ikan jair, wader itu cukup diambil kotorannya bisa digoreng. Ya disembelih. Bagaimana proses penyembelihan ini? Bagaimana syaratnya dalam Islam? Syaratnya dalam Islam yang pertama itu penyembelih itu harus muslim, mumayyiz dan pastinya itu mempunyai akal yang sehat. Adapun alatnya itu harus berupa alat yang tajam eh, yang nantinya itu tidak apa namanya menyiksa hewan, dan yang disembelih itu bagian leher ataupun alat untuk bernafasnya gitu, Bu, yang dipotong, dan pastinya dengan syarat orang itu Islam dan baca basmalah. Kalau mati, kalau dia tercekik atau ini gimana? Kalau Binatangnya tercekik. Kalau tercekik itu ya tidak halal, Bu. Kalau tercekik itu nanti menjadi bangkai bukan menjadi hewan apa makanan halal lagi. Kalau pakai ini peluru ditembak seperti itu halal nggak? Kalau niatnya dia menembak itu membunuh dan di situ menyembelih dan membaca basmalah itu dimakfu, Hmm. itu dihalalkan itu. Dihalalkan. Masih halal. Tadi kan Atau menembak membunuh. burung. Iya. Burung jauh kan? Nah ini persoalannya. Kan pun yang ditembak itu kadang nggak pas lehernya, badannya umpamanya. Nah, Iya, Bu, nggak apa-apa. Yang penting melukai tubuhnya dengan syarat itu tadi, Bu. Dia harus membaca Bismillah gitu. Bismillah. Bismillah. Walaupun Terus dia kalau itu terkena bukan sekarang ini lehernya. dengan sekarang penyembelihan hewan korban itu kan dengan mesin, ada dengan pemingsanan gitu. Gimana menurut Bapak? Kalau saya baca itu diperbolehkan, Bu. Dari sekarang kan sudah rata-rata itu kan menggunakan mesin. Jadi kalau dibaca itu sudah apa namanya menurut agama itu sudah syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi dari penyembelih dan segala macam. Sekarang kan ada nih, ada sertifikat halal ya bagi. Ya, Nah ini kalau orang Islam kita kan ada unggas tuh di apa unggas atau pemotongan hewan harus tersertifikat halal orang tertentu itu atau bisa sembarang orang aja gitu. Harus ada khusus juru sembelihnya. kalau di sertifikat halal itu harus ada juru sembelihnya, Bu. Kalau yang sudah Sembelih. bersertifikat tapi ya, tapi kalau yang belum itu kadang kan ya kita pakai ya syarat yang penting muslim gitu. Tapi kalau yang sudah bersertifikat itu harus sudah sesuai ketentuan-ketentuan gitu. Nah ini, jadi, jadi belum eh, seorang muslim yang mau unggas di pasar itu, nah itu diragukan juga kehalalannya berarti, ya kan? Nah ini gimana nih? Karena eh, orang-orang yang unggas itu kan kita beli ayam, beli apa di pasar, Ya, ya potong ayam, itu sudah halal nggak? Orang-orang yang jualan di pasar itu ini sebentar aja tuh potong gitu kan. ya kalau sudah memenuhi persyaratan penyembelih tadi itu dia orang Islam yang mumayyiz dan dia berakal sehat, insya Allah Ya sesembelihnya itu berarti diperbolehkan gitu. Mungkin ya ditanya dulu, Bu, supaya tidak ragu gitu. ya ya, Ya, afdalnya ya memang harus tersertifikat. iya. Hal lebih afdal seperti itu. Artinya orang yang sembelih itu harus punya sertifikat dia, nah, baru dinyatakan dia sebagai juru sembelih halal. Juru sembelih halal.
Iya, Ini kadang berserakan aja di pasar, orang yang jual ayam langsung memotong, tapi dia belum tentu baca basmalah karena terlalu cepat seperti itu kadang ragu gitu kan. iya Bu. Eh, Baik, coba Bapak sebutkan beberapa dalil yang terkait dengan yang menunjukkan kehalalan sebuah makanan atau binatang yang halal. Tadi surat Al-Maidah ayat 1 itu tadi sudah ukhilat lakum bahimatul an'ami, itu adalah dalil daripada makan binatang atau hewan ternak. Iya, Dan yang kedua yang saya ingat itu di Al-Maidah juga ayat 96, uhilla lakum soidul bari watongamuhu matangal lakum walisayaroh. Jadi dihalalkan bagimu hewan laut, yang mana hewan itu menjadi lezat untuk kamu makan. Dan jadi dari dua itu sudah mencukupi, yang di darat itu sudah ada dalilnya, yang di laut itu juga ada dalilnya itu tadi. udah. Ya, nah ini tentang dan juga harus ada hadisnya. Hadisnya dapat. Hadisnya terkait dengan binatang halal ini Bu ya. Ya, Al-Maidah. Itu tadi Al-Maidah kan Al-Quran. Kalau hadis yang saya ingat itu tentang, Itu kan ayat ada surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. ya, Ada juga. hadis Kemudian apa yang ada diriwayatkan ini Bu dari Abu Hurairah, itu meriwayatkan jadi oh, hewan laut itu halal dimakan dan airnya itu suci, dan bangkainya pun ya, itu diperbolehkan untuk dimakan. Itu kalau hadisnya. ya baik barangkali Pak Abdul Aziz ya. Nah, Ya, ini saran saya selaku penguji kompre ini iya Bu. kita itu kan baru satu ya masalah makanan halal atau binatang halal. Ya, Belum lagi binatang haram gitu kan. Kemudian persoalan yang lain banyak lagi nih mata pelajarannya atau materi-materinya. Karena waktu yang terbatas mungkin sedemikian saja. Ya saran kami nih dari penguji tentu kita nanti yang namanya selaku guru profesional harus menguasai eh, materi. bahan ya bahan dan bahan-bahan yang terkait dengan materi itu termasuk juga dalilnya, gitu. Dalil-dalil yang disesuaikan dengan materi itu. Jadi karena fikih itu kan berdalil. Ya, siap. Tidak ada dikatakan fikih kalau tidak ada dalilnya. Jadi dalil itu tidak hanya Al-Quran, Sunnah, tapi juga mungkin ada ijtihad, pendapat ulama juga, atau dalil yang zonni yang lain, atau hadis-hadis. Baik, itu saja barangkali Pak Abdul Aziz, semangat dan sukses selalu. Kita lanjutkan dengan mahasiswa berikutnya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.